Bongkar perselingkuhan suami sama adik sendiri. To be honest, gue baru tahu kalau ada metode perselingkuhan serapi ini. Mereka tinggal nggak serumah, jarang ketemu, di depan keluarga juga selalu kelihatan nggak akur atau canggung. Tapi ternyata mereka udah main belakang selama 2 tahun tanpa ada satu orang pun yang curiga. Kalian tahu gimana cara komunikasi dan janjiannya? Bukan lewat WhatsApp, bukan lewat DM Insta atau Gojek. Cara mereka bener-bener di luar nalar, sampai bikin kita melongo pas tahu triknya. Oke, kalau biasanya gue bacain kiriman cerita dari netizen, kali ini ada satu cerita dari Threads Ada yang menurut benarnya gue sih. kalian harus tahu. Jadi Ada si benar suami ini juga. emang hobi main game tiap malam. Nah, adiknya juga sering main game yang sama. Nah, awalnya dia seneng banget nih, karena ngira suaminya ya cowok rumahan yang gak aneh-aneh, ya cuma hobi main game aja buat ngelepas penat. Ternyata mereka bikin akun game Iya. samaran. Mereka gak pernah chatan lewat WA. Jadi kalau mereka mau janjian atau kangen-kangenan, mereka bakal janjian masuk ke Oh, dalam gua satu baru room, tahu. private room match Asli, gitu, gua baru kayak custom lobby. Nah, di dalam room itulah mereka bebas ngetik Oh, mesra atau janjian lewat fitur chat yang ada di game. Kalian tahu hebatnya di mana? Gak ada bekasnya dong, lagi-lagi time for ya. Begitu mereka selesai ngobrol dan keluar dari game tersebut, semua riwayat chat mereka bakalan otomatis terhapus sama sistem dari gamenya, kayak auto wipe gitu. Pas si istri ngecek HP suaminya, yang ada ya cuma aplikasi game yang gak ada riwayat chatnya sama sekali. Bener-bener gak berbekas. Awalnya gak ada yang curiga, karena si suami ini tipikal orang yang pendiam, kumpul keluarga juga lebih sering main HP ketimbang ngobrol. Adiknya kan punya hobi main game yang sama tuh, jadilah mereka sering mabar dan orang-orang tuh kayak nganggap itu ya udah normal aja. Mereka sengaja pindah komunikasi ke game, kan mereka ngerasa ya itu aman dan gak akan ada yang periksa juga. Bahkan nama akunnya mereka tuh mereka buat serandom mungkin, gak ada foto profile, gak ada nomor telepon, gak ada jejak media sosial, dan menurut mereka ya itu tempat paling aman. Trik ini berjalan mulus sampai berbulan-bulan gak ketahuan, sampai akhirnya di minggu lalu ya takdir Tuhan bertindak. Di kronologinya, HP itu dipakai sama anak mereka yang masih balita. Buat apa? Iya, buat nonton YouTube. Entah gimana ceritanya, Gua ngerti. jari si anak nih nggak sengaja mencet fitur screen record atau perekam layar otomatis bawaan HP yang posisinya tuh ada di shortcut paling atas. Rekaman layar itu berjalan terus di latar belakang tanpa disadarin sama si suaminya. Nah, si suami main game lagi dan masuk ke room chat tersembunyi itu bareng iparnya. Buat janjian ketemuan di hotel besok siang pas istrinya lagi kerja. Berasa sinetron versi dunia nyata. Semua ketikan mesra, panggilan sayang, sampai detail nomor kamar hotel tuh terekam jelas dalam format video tangkapan layar itu. Nah, besok paginya si istri iseng nih bersihin galeri HP suaminya Oh, iya. karena memori internalnya penuh. Pas dia play video rekaman layar berdurasi lama itu, disitulah dia langsung ngeliat secara utuh suaminya lagi ngetik pesan mesra ke adiknya sendiri yang adalah iparnya. Dia langsung shock dong. Hubungan pernikahan yang mereka bongkar. Bilang sama saya, tolong sampaikan, saya nggak suka loh sebagai ayahnya anak-anak itu dilibatkan untuk bekerja di waktu malam dalam live-nya istri. Yang sampai bahkan injek-injek punggung Iya, ya. bukan istri ya, live-nya Mantan. mantan gitu ya, mantan istri saya kan begitu ya. Karena itu kan anak-anak sekolah. Itu kan sudah melanggar aturan ketika anak-anak dipekerjakan untuk live sambil larut malam gitu loh. Nah, tapi kan tidak ditanggapi gitu loh ya. Dan Ruben juga bilang ada batasannya karena bagaimanapun walaupun masih kecil itu anak saya anak perempuan. Iya. Ya, dan itu adalah laki-laki. Laki-laki ini juga belum memiliki status apapun dengan mantan istri saya, kan begitu ya. Udah injek-injek di atas kasur. Nah, tapi artinya juga ini nggak diindahkan. Dan kemarin Ruben ngomong sama saya karena masalah di suatu kamar ini kan sebenarnya sudah nggak pantas ya di kamar gitu ya. Tapi di kamar, rame juga sebenarnya. ya di kamar tidur, ya walaupun rame kan tapi di kamar tidur. Masa ada orang yang tidak punya ikatan apapun kita undang ke kamar tidur kita dengan alasan apapun. Nah, apalagi ketika kemudian ditunjukkan anaknya lagi pijak punggung gitu. Ya. Dan orang-orang menilai karena wajah anaknya nggak happy. Seperti tertekan gitu. Kayak disuruh. Ya nggak happy lah. Karena kalau happy kan mungkin dia anggap itu sebagai mainan gitu ya, candaan. Tapi kan ini kan nggak happy. Nah jadi inilah yang sebenarnya dari awal sudah menjadi peringatan bagi Ruben. Mohon disampaikan. Dan menurut Ruben kemarin ketika bertelepon dengan saya, dia juga sudah sampaikan hal ini langsung kepada S. Tapi nggak dibalas. S-nya hanya mengatakan demikian gitu loh. Mengatakan demikian. Iya Cong. Tapi lu jangan ikut campur ya masalah urusan pribadi gue gitu loh. Nah, Dibalas kayak gitu? iya, Ruben bilang begitu. Nah, nggak happy.
nggak happy. Nih, gua nggak nyampe konsepnya, ya. Anak perempuan 11 tahun duduk begitu di pangkuan pacar ibunya, ya, pacar ibunya. Ini nggak nyampe nih pemikiran gua nih, ya. Udah gitu dipublish, ya, dipublish. Itu yang gua nggak habis pikir, ya. Jangan bilang, nah itu kan urusan dia. Lah, lu publish di sosial media, Nggak ya, etis. otomatis ini akan menjadi apa? Nggak ada Menjadi apa etika, ini? nggak ada Nggak paham gua. Mohon maaf nih, gua nggak nyampe konsepnya, etika, ya. otak. Anak perempuan 11 tahun duduk begitu di pangkuan Amoral. Contoh. Ya. Gua mau telepon bapak gua, ngapain gua telepon dulu? Makan yuk, selamat makan semuanya. Makanya Para pasangan yang sudah bercerai dan punya anak, kalau kebetulan misalnya kamu cewek lebih sukses dari mantan suamimu dan kau yang membawa anak dari hubungan dengan mantan suami, janganlah pamerin kebahagiaan kamu, jangan pamerin kesuksesan kamu banget. dengan pasangan yang baru, dengan juga menampilkan anak-anakmu. Itu menyakiti hati mantan suamimu. Biar bagaimanapun mantan suamimu itu adalah bapak darah dari anak-anakmu, ya. Kenapa saya ngomong begini? Karena Hotman selama puluhan tahun sebagai pengacara telah menangani berbagai kasus seperti ini, dan pasti kau akan dihujat. Top banget. Misalnya kau istri dapat suami, sekalipun suamimu itu kaya, jangan pamerinlah di medsos kebersamaan kamu dengan anak-anak itu, ya. Nggak boleh begitu. Mending kaya kalau ternyata bokeh walaupun bodinya bagus. Hah? Body bagus itu hanya ukuran bulan. Begitu si Bener cowok itu banget. nggak punya uang, pasti nggak ada rasa lagi kamu sama dia, ya. Itu saya pernah nangani seorang anggota DPR, Siapa? mantan anggota DPR yang cantik. Suami keduanya ganteng banget. Tapi suami keduanya ganteng banget, tapi dalam hitungan bulan suka minta uang pulsa, minta uang Grab. Bayangin coba di mana harga diri laki-laki, ya. Jadi janganlah pamer. Seganteng apapun badannya, itu cuma darah dan daging. Akhirnya jadi bau kalau dia bokeh, oke? Jangan sakiti hati mantan suamimu dengan memamerkan kebahagiaan dan kemewahan kamu bersama dengan cowok barumu atau cowok selingkuhanmu, bersama-sama dengan anakmu di medsos. Beredar petisi cancel Sarwenda dari media sosial. Dan petisi ini sampai saat ini Bibirnya bisa ya? sudah ditandatangani oleh 42.138 orang yang terverifikasi. Ya kan? Masalahnya, melalui petisi ini kami menghimbau agar seluruh brand berhenti bekerja sama dengan artis tersebut. Gue nggak tahu ya ini berpengaruh apa tidak dengan reputasi Sarwenda di media sosial. Gue juga nggak tahu ini berdampak kepada hukum atau apapun. Happy. Happy. Diam. Yes.
Pakai daster waktu jualan daster kalau kan lagi tidur. Sekarang ngapain pakai daster? Gimana? Mohon maaf, emang dulu dia pakai daster di rumah aja, nggak kerja. Tapi ada tapinya, semua kebutuhan hidupnya terpenuhi dan tercukupi oleh Ruben. Dan logika ya, biasanya perempuan yang terpenuhi kebutuhan hidupnya dan tercukupi kebutuhannya sama sang suami itu mendingan di rumah aja. Coba tanya sama dia. Ya, kan jejak digital ada, ya kan? Terlihat jelas kebahagiaannya. Daripada sekarang stylish sih, cantik,